Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban kuno di Eropa, yaitu Romawi kuno. Romawi kuno terbagi dalam 3 tahap: masa kerajaan, masa republik, dan masa imperium. Sebenarnya saat masa imperium, Romawi terpecah menjadi 2, yakni Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat berpusat di Roma, sedangkan Romawi Timur berpusat di Konstantinopel atau yang sekarang bernama Istanbul. Romawi kuno dikenal sebagai peradaban yang paling banyak meninggalkan hasil kebudayaan yang tersebar di 3 benua, Eropa, Afrika, dan Asia, termasuk sisa-sisa kebudayaan dan pengaruh lain yang masih bertahan hingga sekarang. Kota Roma merupakan titik awal berkembangnya dari kebudayaan Romawi kuno. Menurut legenda, Roma didirikan oleh Romus dan Romulus. Mereka dibesarkan oleh serigala betina. Tetapi secara historis, Roma didirikan oleh bangsa Etruskan yang memang sudah lama tinggal di daerah tersebut. Mereka banyak sekali mengadopsi kebudayaan Yunani. Sistem pemerintahan: raja memegang kekuasaan absolut seperti panglima perang, hakim tertinggi, dan kepala agama. Namun dalam membentuk undang-undang, raja membentuknya bersama senat yang beranggotakan 300 orang. Kedudukan raja juga tidak dijabat secara turun-temurun, melainkan akan dipilih raja yang baru ketika raja mangkat. Romawi masa republik. Republik diambil dari kata res publica, yang artinya kepentingan rakyat. Pada sistem pemerintahan, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh 2 orang konsul, masing-masing memegang kekuatan sipil dan militer yang dipilih secara rutin setiap tahun. Juga terdapat badan lain seperti Senat, Pontifex Maximus atau yang mengurusin agama, Comitia Curiata atau Dewan Rakyat, Magistrat atau Dewan Hakim, dan Tribun Plebis atau Dewan Daerah. Sistem sosial. Masyarakat di Roma dibagi dalam 2 golongan, yaitu patrisia dan plebea. Patrisia berasal dari golongan aristokrat atau yang memegang kedudukan dalam pemerintahan. Sedangkan golongan plebea adalah warga negara biasa, namun memiliki hak politik. Romawi masa imperium dimulai sejak 27 sebelum Masehi di bawah Octavianus. Kaisar berkuasa tunggal sebagai pemimpin tertinggi. Kaisar juga merangkapi jabatan lain seperti kepala agama, Pontifex Maximus, dan panglima perang atau imperator. Wilayah Romawi membentang dalam 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Kemudian dibagi lagi menjadi 43 provinsi. Namun, pada tahun 395 Masehi, Romawi terpecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur, yang diperintah oleh Kaisar Konstantin Agung di Konstantinopel. Kehidupan ekonomi. Kota-kota Romawi mengembangkan perdagangan antar negara. Beberapa komoditas yang diperdagangkan oleh Romawi antara lain kerajinan logam seperti senjata, alat-alat pertanian, alat rumah tangga, minyak zaitun, anggur, dan bahan pertanian lainnya seperti gandum. Kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Romawi terdiri dari 2 kelompok. Patrisia adalah golongan bangsawan yang mendominasi pemerintahan, sedangkan golongan plebea ialah golongan masyarakat menengah dan kecil, mulai dari pedagang, petani, hingga seniman. Masyarakat Romawi awalnya memeluk animisme, namun kemudian mendapatkan pengaruh dari kepercayaan dewa-dewi Yunani. Beberapa dewa yang dipuja memiliki banyak kesamaan, hanya saja namanya berbeda. Seperti dalam Yunani, dewa tertinggi adalah dewa Zeus, sedangkan di Romawi, dewa tertinggi adalah dewa Jupiter. Pada masa Kaisar Konstantinus Agung, ia menetapkan Kristen sebagai agama resmi negara. Bahasa Latin yang digunakan oleh bangsa Romawi mempengaruhi perkembangan bahasa modern di Eropa. Bahasa Latin tetap menjadi bahasa resmi oleh Gereja Katolik Roma, dan bahasa Latin juga digunakan sebagai penamaan ilmiah terhadap tumbuhan dan hewan. Bangsa Romawi memperkenalkan kalender Julian pada 45 sebelum Masehi, yang terdiri dari 12 bulan, 365 hari, dan terdapat hari kabisat setiap 4 tahun sekali. Kalender ini menjadi dasar kalender Masehi yang digunakan secara internasional sekarang. Pencapaian iptek dan seni. Hasil arsitektur Romawi dikenal memiliki gaya dan corak yang khas hingga tetap dirasakan hingga sekarang, seperti bagian pilar, lengkung atau lengkungan, dan kubah.
Romawi merupakan penemu teknik beton untuk membangun gedung-gedung besar. Beberapa bangunan Romawi yang masih bertahan hingga sekarang antara lain Kolosium atau tempat pertunjukan, Pantheon, kuil pemujaan, Circus Maximus, tempat balap kereta, akuaduk saluran air, dan viaduk atau jembatan air. Pengaruh seni rupa Romawi ialah patung-patung beraliran realistis yang dipelajari dari Yunani. Juga seni mosaik dari kepingan-kepingan kaca dan batu menjadi sebuah gambar. Di bidang sastra, Romawi menghasilkan beberapa sastrawan besar, seperti Cicero, Virgilius, dan Horatius. Bidang politik, hukum, dan militer. Bangsa Romawi menjadi contoh penerapan pemerintahan yang demokratis, terutama saat masa Republik. Sedangkan pada masa Imperium, tata pemerintahan Romawi yang membagi beberapa provinsi dipimpin oleh seorang gubernur juga menjadi rujukan hingga kini. Pada bidang hukum, Kode Hukum Justianus pada abad 6 Masehi menjadi dasar hukum modern di negara-negara barat, termasuk Code of Napoleon pada abad 18 juga mengadopsi dari hukum Romawi. Begitu juga dengan hukum kanon gereja Katolik saat ini. Militer yang teratur dengan garis komando yang jelas dan menjadi contoh militer dunia hingga sekarang, seperti dalam istilah divisi, legiun, brigade, dan sebagainya. Romawi memasuki masa kemunduran pada abad keempat Masehi. Krisis ekonomi dan konflik kelas menjadi penyebab dari runtuhnya Romawi. Romawi juga mengalami ancaman dan serangan militer dari negara lain. Pada 1453 Masehi, Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki Utsmani dan berakhirlah Imperium Romawi.